Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi kegiatan di kebun ground bonsai. Sudah ada di samping kiri saya ya, untuk bahan bonsai waru. Kali ini saya mau melakukan eksekusi untuk dongkel cara aman dengan teknik cangkok akar. Nah, sedikit spill untuk teman-teman ya, mungkin yang baru menemukan di channel saya, di channel Bonsai Gembong. Untuk bahan bonsai waru ini dulu saya awal budidaya cangkok dari sejari ya. Saya proses di lahan ground sini kurang lebih nyampe kondisi saat ini 6 tahun. Nah, untuk bahan ini beberapa kali pernah saya update ya untuk teman-teman ya, dan mungkin lama sekali baru saya update saat ini. Untuk bahan ini sebenarnya pengennya saya proses di sini ya, nyampe nanti kedepannya matang atau jadi. Berhubung di sebelah kanan kiri terus di depan saya ada bahan bonsai sancang yang masih proses pembesaran batang. Saya cek beberapa hari atau minggu yang lalu ya, pas saya lakukan perawatan penyiraman, banyak akar sancang yang naik ke atas, jadi tidak memungkinkan untuk saya proses di sini. Terganggu sama beberapa akar sancang yang naik ke media tanam dinding ground pada bahan bonsai waru ini. Ini nanti saya angkat, akan saya tanam di bak dulu, kemudian akan saya lakukan semi ground lagi. Oke, untuk pengerjaan awal, kalau teman-teman tadi perhatikan, saya bersihkan medianya, saya keluarkan keseluruhan. Terus ada beberapa akar sancang juga yang sudah saya bersihkan, banyak sekali akar-akar sancang, itu pun yang posisi di atas ya, kalau di bawah tentunya saya rasa banyak sekali. Oke, seperti apa nanti saya akan lakukan untuk cangkok akar ini, sedikit apa yang nanti saya sampaikan dan saya berbagi untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman saya sarankan ya, apabila mau untuk eksekusi dongkel atau cangkok akar, usahakan untuk kondisi daun di atas normal subur ya, karena akan mempengaruhi, mempercepat dimana kita melakukan cangkok akar untuk beberapa pemotongan akar, agar akar-akar baru serabut yang nanti kita inginkan cepat tumbuh keluar. Nah, di video tadi juga sebelum saya lakukan eksekusi pemilihan beberapa pemangkasan akar, dan ada beberapa nanti ke depan saya sisakan untuk akar yang masih cari asupan nutrisi ke bawah, sudah saya bersihkan total juga untuk keseluruhan batang utama akar sama beberapa cabang di atas dengan saya lakukan penyikatan. Nah, itu dia ya untuk akar-akar sancang yang sudah saya bersihkan, posisinya yang ada di atas. Nah, sini sebelah kanan. Oke, tidak usah panjang lebar, saya mau mencoba untuk lakukan eksekusi pemangkasan akar satu persatu dengan pembagian atau menyisakan kurang lebihnya nanti 50-60% atau mungkin 40% akar yang saya sisakan untuk mensuplai asupan nutrisi dari bawah ke atas, dan beberapa akar nanti akan saya pangkas dan saya lakukan pemberian media tanam kokopit, agar nanti ke depan saya pengennya aman ya, cari aman.
selesai, sudah saya lakukan untuk dongkel bahan bonsai waru India dengan teknik cangkok akar saya cari aman. Di depan tadi sudah saya sampaikan untuk bahan ini budidaya dari cangkok sejari di lahan ground sini saya proses kurang lebihnya sekitar 6 tahun sampai kondisi saat ini. Nanti saya mau menaikkan ke bak ya, sementara nanti akan saya semi ground lagi untuk menjadikan lebih tentunya maksimal. Di sini saya lakukan untuk pengurangan beberapa akar dan saya sisakan kurang lebihnya sekitar 35-40% akar yang tersisa untuk cari asupan nutrisi ke bawah untuk mensuplai atau mempertahankan pertumbuhan di atas, dan di mana beberapa akar yang sudah saya potong tentunya berharap cepat tumbuh akar baru dengan pemberian media tanam. Nanti ke depan tetap saya pakai full kokopit ya, seperti halnya kita budidaya cangkok. Nah, untuk pemotongan akar sendiri di sini saya variatif juga. Akar yang agak sedikit besar memang saya potong agak sedikit panjang, terus yang kecil-kecil saya potong agak sedikit pendek. Nah, dan yang paling panjang itu akar yang saya potong di sebelah kanan, karena dimana di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu saya menyeimbangkan untuk di cabang pertama, dan yang lain nanti mungkin yang saya sisakan beberapa akar yang belum saya potong, nanti kalau sudah saatnya saya cek akarnya sudah full akan saya potong variatif juga, menyesuaikan, mungkin ada yang pendek ada yang panjang tentunya. Dan untuk bahan ini memang gayanya informal ya. Nah, saya juga banyak belajar dari teman, konsultasi di mana nanti depan untuk bahan ini letak dimana nanti kalau naik ke pot, katanya teman-teman itu as tengah ya. Untuk kondisi pot sudah saya rencanakan untuk konsep potnya seperti apa, sudah saya rencanakan, dan nanti di depan tadi sudah saya sampaikan juga ini tentunya masih lama juga karena berhubung di sini terganggu oleh beberapa akar sancang yang naik ke dinding ground. Nanti akan saya pindahkan ke bak kalau sudah siap panen, kemudian saya akan sedikit jauhkan dari beberapa bahan yang masih proses ataupun dari beberapa bahan yang masih pembesaran batang, dan tidak menutup kemungkinan kalau saya bahan ini saya bikin nyampe jadi di sini tentunya pasti akan kalah sama beberapa akar sancang yang naik ke atas di sini. Oke teman-teman, ini tadi setelah saya lakukan pemangkasan beberapa akar, ini saya kondisikan dulu biar lebih maksimal, dimana beberapa akar yang bekas saya lakukan pemotongan sudah saya rapikan pakai peso cutter. Kemudian saya cari aman juga, tidak langsung saya lakukan pemberian media tanam kokopit, dimana bekas luka potongan itu masih baru dan getah atau masih basah ya. Kalau terkena media tanam mungkin akan menghambat pertumbuhan akar tumbuh keluar, dimana kita mempercepat nanti yang kita inginkan. Saya lakukan membersihkan pakai peso cutter. Setelah itu saya kasih salep kambium, nanti tunggu kering dulu. Mungkin ini nanggung ya, besok sore mungkin ya, mudah-mudahan besok panas full biar cepat kering bekas luka potongan. Kalau sudah benar-benar kering akan saya lakukan pemberian media tanam kokopit. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.